Aku ngerasanya aku nggak sensitif walaupun pernah ngalamin kejadian yang menurut aku aneh sih beberapa kali gitu. At the end ternyata tumbalnya itu harus anak, yaitu adalah aku yang harus jadi tumbalnya gitu. Begitu juga pesugihan yang dilakukan Mas Galang, itu tumbalnya itu harus aku. Jin itu, iblis itu nggak bisa dibohongin kayak perawan no, enggak. Dia akan tahu mana yang perawan enggak. Karena kalau seandainya dia bohong, dia memanipulasi tumbal, bilangnya ini perawan atau enggak, dia yang akan jadi tumbal. Ada satu hal yang paling penting, setiap pasien atau klien dia yang berhasil melakukan pesugihan sama penumbalan, ilmu kita ke-upgrade sendiri. Ya Allah. Ya musyrik udah. Aduh aku merinding banget. Wow. Ada lagi kepenasaran kamu, Kak? Iya. Wah, udah kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi di podcast misteri di channel YouTube yang paling keren se-Indonesia, Ria Puspita Official. Jangan lupa like, di komen-komen apa yang kalian mau, teh undang anu ini dong. Ya boleh di sini. Terus jangan lupa ke sini. Dika bikin di sini ada tulisan subscribe, tag. Nah, karena banyak nonton tapi sahabat bisnis tuh lupa untuk subscribe biar aku semangat buat podcast penelusuran. Mungkin nanti ada pasien yang pengobatan mau di videokan atau kita tayangkan di channel YouTube Misteria. Nah kali ini ada bintang tamu kita, artis cantik terkenal di FTV, terus kalian sering ngelihat mereka ngelihat dia ini ada di acara-acara televisi. Siapa dia? Assalamualaikum Kak Sahila. Waalaikumsalam Teteh. Aduh cantik, alhamdulillah. Kamu udah Mang? Alhamdulillah. Cantik ya kamu ya, kayak saya. Masya Allah, Teteh juga cantik, seger. Aduh tuh dibilang seger. Seger. Pertama kali ngelihat Teh Ria itu jadi image-nya kayak seger terus energik. Tapi nggak serem kan? Enggak serem. Jadi buat kalian tuh kalau ngeliat saya Teh Ria serem, enggak ya kan? Iya, energik. Kecuali kalau udah kayak ngomongin santet, aku jadi agak takut gitu. Bahas persantetan. Nah, kita bahas lagi nih Kak. Kalau udah duduk bareng sama aku, biasanya itu kita ada cerita-cerita tentang horor, pengalaman hidup, atau mungkin pernah ngalamin tapi bukan kamu yang sakit atau kamu yang ngalamin, tapi kamu bantuin teman kamu dalam pengobatan non medis. Nah, kalau di sini sebelum kita ke intinya, aku mau nanya sedikit lah, spill sedikit. Kegiatannya apa aja sih Kak Sahila sekarang? Kalau sekarang lagi sibuk promo film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Terus udah gitu aku lagi persiapan mau maraton juga. Oh, lari iya, ya. Lari. Tapi kalau Kak Sahila nih, di balik film Danyang, kita kan di sini tahu Danyang, mungkin sahabat mistis mau tahu Danyang itu apa. Danyang itu ada di dalam kehidupan Jawa, orang-orang Jawa itu seperti roh halus yang biasanya menempati satu tempat, satu lokasi seperti gunung, pohon. Nah, itu disebutnya itu kalau orang Jawa manggilan Danyang. Danyang pakai H, Danyang. Jadi kan biasa kalau ini Danyang ini berarti ejaannya salah ya? Biasanya kalau orang Jawa kan ada penekanan ya. Danyang kayak dahar. Jadi misalnya kamu nih ke suatu tempat, di sana ada orang sekitar bilang penunggunya, nah itu Danyang namanya. Biasanya terkenal di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh terkenal. Kalau di Sunda sendiri kan enggak, lain orang Sunda. Kalau di Sunda ngomongnya apa ya? Enggak Danyang sih ya, langsung setan aja, bilang ada penunggu gitu. Biasanya ada penunggunya di sana gitu. Nah Kak Sahila, selain di film, kita selain bahas film, pribadi Kak Sahila itu seorang yang sensitif atau yang enggak? Aku ngerasanya aku nggak sensitif walaupun pernah ngalamin kejadian yang menurut aku aneh sih beberapa kali gitu. Cuman aku ngerasa diri aku nggak sensitif. Oh, anehnya gimana tuh?
Anehnya aku pernah lagi syuting terus lagi nunggu di villa sendirian, ada yang ngetok-ngetok kamar aku, itu jelas banget. Terus juga aku sempet juga ke satu lokasi wisata yang memang sejarahnya terkenal gitu. Terus ternyata katanya ada yang ngikutin. Terus udah gitu juga aku pernah waktu itu syuting di NTT, itu aku ngeliat jelas gitu kayak malam-malam jam 2 tiba-tiba ada perempuan dengan baju adat itu langsung melintang ke depan mobil aku, dan yang itu yang lihat bukan aku aja tapi si drivernya juga, terus kayak langsung mau masuk ke mobil aku. Tapi nggak ada wujudnya lagi. Pas saat dia mau masuk itu di dalam mobil itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Iya. hanya ngeliat pas dia lagi terbang terus Dia nggak jalan. terbang sih sebenarnya, jalan cepet gitu, cuman Oh, itu jalannya kayak cepet. iya jalannya tuh cepet gitu, cuman emang aku sebelumnya tuh emang sempat ngedengar cerita dari masyarakat sekitar, memang orang di sana tuh biasanya suka ngilmu gitu itu sebenarnya manusia tapi yang emang malam-malam tuh katanya suka mencari tumbal gitu. Karena secara logika menurut aku aneh sih, nenek-nenek jam 2 malam kayak bawa keranjang dengan pakaian adat, terus pakai gelang emas, aksesoris gitu, terus tengah jalan gitu pakai lipstik merah, menurut aku aneh sih. Jam 2 malam lagi Jam ya 2 kan. malam. Oke, terus kalau di film Danyang sendiri nih, Kak Sahila membintangi sebagai siapa? Peran aku di film Danyang sebagai Resti, jadi ceritanya Resti ini emang anaknya kepala desa. Terus cintanya itu nggak disetujuin sama Mas Galang yang jadi pacar aku. Nah, nggak disetujuinnya itu karena perbedaan status ekonomi. Terus jadi Mas Galang yang jadi pacar aku ini karena situasi, karena keadaan, akhirnya dia bingung gimana caranya untuk mendapatkan seorang Resti, akhirnya dia ke pesugihan. Oke, pesugihannya Pesugihannya namanya apa? aku taunya namanya pesugihan aja sih ya di situnya ya. Oke, berarti di Cuman Danyang, iya, tapi ini lebih ke mahar. tukar nyawa. Oke, Nah, jadi pesugihannya itu biasanya itu iya, mahar tukar nyawa. jadi emang ada si plot twistnya itu, ternyata dari keluarga aku itu melakukan pesugihan juga, yang jadi ibu aku tuh Kaulan Guritno. Nah, at the end ternyata tumbalnya itu harus anak, yaitu adalah aku yang harus jadi tumbalnya gitu. Begitu juga pesugihan yang dilakukan Mas Galang itu tumbalnya itu harus aku gitu. Nah, di situ ada pengorbanan seorang ibu gitu yang kayak aduh gimana nih caranya biar anak gua nggak jadi tumbalnya gitu, akhirnya bisa ditukar ternyata tumbalnya. Oke, serem juga ya. Serem. Kalau untuk kejadian di dunia nyata, misalnya itu terjadi kan kayaknya epic banget gitu, keren itu Iya, untuk iya. diceritakan. Nah, kamu sendiri tahu apa itu artinya mahar tukar nyawa? Mahar itu kan yang untuk pernikahan kan, tapi ditukar dengan nyawa, aku nggak ngerti sih maksud dalamnya kayak gimana. Nah, ini dari sisi orang yang nggak ngerti sama sekali Iya. dunia permistisan. Memang aku dengar dari judul film kamu itu memang baru pertama di Indonesia ya, karena mahar itu tukar nyawa. Biasanya sahabat misi semua yang sudah pernah aku jelasin, ya namanya pesugihan, dia mau penumbalan sekalipun, karena sugih dengan penumbalan itu beda. Pesugihan itu orang yang minta nyugih itu biar kaya. Jadi melakukan sesuatu ritual yang dimana kegunaan ritual itu biar dia dapat kekayaan. Berarti spesifik untuk kekayaan itu pesugihan. Nah, kalau penumbalan dia melakukan sesuatu kejahatan atau dia tidak menyukai seseorang dan itu akan ditumbalkan menjadi kematian atau ditumbalkan menjadi cacat seumur hidup itu. Beda sama pelet berarti Beda. penumbalan. Kalau pelet lebih spesifikasinya kegunaannya energi orang itu ngelihat dia suka, seneng, mikirin kayak pokoknya dalam banget sama ini orang. Harus mikir. Nah, itu kalau pelet kan makanya ini pikiran. Jadi kalau di dunia nyata sendiri yang pernah saya alami sebagai dimana saat dulu saya masih zaman jahiliyah itu di dunia hitam, itu mahar tukar nyawa ada. Tapi ada spesifikasinya. Benar kalau kejadiannya orang tua menyugihkan atau sugih, punya penyugihan, punya penumbalan, kenanya ke anak tuh akhirnya mau diganti. Kenapa? Biasanya orang-orang yang akan jadi tumbal
itu anaknya sendiri, istrinya sendiri, keluarga terdekatnya sendiri. Kalaupun orang lain, spesifikasi yang harus dia penuhin itu perawan, perjaka, lagi hamil, selesai hamil, mau nikah, selesai nikah. Itu kalau orang lain, Orang lain. random gitu. Tapi sebenarnya pas lagi melakukan penumbalan itu bisa gak sih kayak di-link di awal gitu? Apalagi kayak biasanya orang sebelum melakukan itu kan pasti mikir gitu ya, oke gue mau melakukan penumbalan tapi jangan dari keluarga gue gitu, konsekuensi apa di-link di awal. Itu Biasanya dikasih tahu sama si bahasanya kuncen atau dukunnya itu, kasih tahu kalau kamu mau ngelakuin ini, tumbal yang kita perlukan si A, si B, si C, atau enggak anak, suami, tetangga, itu pasti ada. Dari di-link di awal tuh dikasih tahu. Tapi dimanapun orang yang udah gelap mata dan udah duduk bareng sama dukun itu tuh nggak bisa nolak. walaupun ada di real life yang anaknya dijadiin tumbal ada. Ya ada. Karena dia juga gini, mau kemana lagi? Karena dia mau menyelamatkan dirinya dia sendiri dong. Awal itu datang, gimana caranya gue kaya. Saat datang ternyata tumbalnya itu harus anaknya. Ya dia cuma pilihan dua, mau lanjut nggak mau dia pulang. Tapi kebanyakan orang karena cuma mikir duniawi duit, dia ngelakuin terus, lanjut. Kalau misalkan tumbalnya ditukarnya enggak dengan orang atau nyawa gitu, misalkan diganti dengan sesajen atau doa-doa yang lainnya, itu bisa. Kalau pesugihan bisa, kalau pesugihan itu ada 3 cara. Yang pertama orang yang jadi tumbal. Yang kedua ini binatang seperti kerbau, sapi. Dan yang ketiga ini dia harus menyediakan satu makanan, tapi makanan tak lazim biasanya juga. Contoh udah ada sesajen, udah banyak sajen nih, udah sajen kan ketahuan lah ya kembang lain-lain tuh temennya gitu, menyan ini butuh darah. Nah darahnya itu dari mana? Bisa dari ayam cemani, bisa dari pala kerbau, kan balik lagi apa ke binatang, tapi ini perdarahannya doang, nggak ada bentuknya. Jadi darah pure darah, bisa darah perawan, bisa darah menstruasi. Nah kalau perdarahannya ini masih banyak negosiasi dan dikatakan paling mudah. Tapi untuk hasil penyugihannya paling rendah. Jadi tingkat yang paling atas paling banyak ngasilin duit itu tumbal manusia. Atau yang ditumbalkan menjadi bukti kita nih sesajennya itu manusia. Itu pasti penyugihan ini bisa kaya raya. Yang kedua hewan. Nah hewan ini kalau manusia ini gini ya, kategori manusia bisa nih sahabat mistis harus garis bawain. Kan banyak pertanyaan tuh, manusia dalam kalangan apa? Bisa juga karyawan tempat. Contoh saya punya perusahaan. Saya mau jadi orang kaya, saya nyugi. Tapi saya negosiasi, saya nggak mau keluarga inti saya. Tapi karyawan saya. Nah itu kan kategori orang lain, ngerti nggak? Orang lain yang nanti akan dipilih perawan, perjaka, ibu hamil gitu. Nah tapi kan sebenarnya si orangnya belum tentu tahu gitu, ini beneran perawan atau perjaka gitu. Nggak, setan itu tidak bisa dibohongin. Oh. Karena mereka yang akan mengendus. Jin itu, iblis itu nggak bisa dibohongin kayak itu perawan no, enggak. Dia akan tahu mana yang perawan enggak. Karena kalau seandainya dia bohong, dia memanipulasi tumbal, bilangnya ini perawan atau enggak, dia yang akan jadi tumbal. Akan yang digantikan gitu Kak Sahila. Serem loh dia cantik-cantik bahasa tumbal mau nyugi. Cuman itu tuh kayak emang lumayan banyak pertanyaan sih seputar ini gitu untuk aku. Apalagi kayak aku kan syuting si Danyang Mahar Tukar Nyawa ini jadi kayak semakin penasaran. Oh ternyata tuh pesugihan seperti ini ya gitu. Di film ini juga emang dijelasin gitu. Ternyata ada tumbal mahar tukar nyawa tadi gitu. Kayak jadi penasaran gitu. Terus kayak aku tuh ada pertanyaan lagi. Boleh dong. Kalau misalnya ada kayak ritual atau doa khusus gak gitu kayak biar kita terhindar dari pelet, dari sesuatu yang tidak diinginkan gitu kayak dari kiriman manusia gitu tapi yang berbentuk jahat. Kalau misalnya kita orang muslim yang paling pekat ya karena kebetulan kita kan orang muslim semuanya di sini. Kalau untuk penghalang biar kita tidak terkena santet itu sebenarnya 3 cara ini udah saya rangkum. Walaupun dari 1 cara itu mengakar kemana-mana. Yang pertama itu tidak overthinking.
Jadi kita jangan pernah memikirkan sesuatu itu berlebihan. Kayak misalnya cowok itu cuma senyum aja terus kita gini, ih dia senyum nih sama gue, kayaknya dia melet gue, enggak. Jadi jangan terlalu overthinking karena otak mindset di tahun 2024 atau tahun ketuaannya bumi, jadi bumi kita udah makin tua, itu tuh pikiran orang itu selalu kotor, selalu jahat. Jadi orang cuma mau ngasih makan dikiranya mau nyantet, mau ngerjain, orang ngasih kita parfum dikira kita dikerjain, orang senyum aja kadang apa sih, ntar dia begini-gini tumben banget. Nah itu pertama dari overthinking. Yang kedua ibadah. Ini relate banget sih Teh, kayak tahun 2024 gitu aku tuh suka nonton podcast juga. Emang kayak 2 tahun terakhir tuh aku ngedengar kayak orang tuh udah banyak yang kena mental gitu-gitu orang karena banyak banget yang segitu negative thinking ya. Jadi gini, yang saya pelajarin dari guru-guru besar spiritual saya seperti almarhum Habibana Hasan, terus kita sharing di anak-anak Majelis Nurul Mustafa, memang tahun-tahun kebelakang itu kan bumi itu bukan semakin muda tapi semakin tua. Dan memang sudah tertera di Al-Quran tanda-tanda kiamat itu, kezoliman jahiliyah yang pada zaman Nabi atau kenabian semua ada, itu balik lagi ke sini. Contoh sihir, ilmu-ilmu hitam, terus pernikahan dan kesukaan dengan sesama jenis, terus meninggalnya satu-satu alim ulama, kecintaan Rasulullah, kecintaan Allah. Itu memang sudah ditanda-tandai. Dan yang paling menyolok banget di akhir zaman itu, sihir itu bukannya makin meredup tapi makin meninggi. Kenapa? Manusia jarang mau eksplor untuk otaknya dia saingan. Jadi dia nggak mau saing sehat. Pengen yang instan. Maunya yang instan. Bagaimana caranya? Karena zaman kita sekarang duduk kita ngobrol sekarang, itu zamannya udah gimana caranya berlomba-lomba nyari uang, duit itu Tuhannya. Bagaimana caranya kita dapetin uang. Jadi segala macam cara kita udah lakuin. Berarti kalau gitu zaman sekarang tuh masih banyak Teh yang banyak penumbalan, pesugihan. Malah makin banyak karena mereka kan pengen dibilang hedon, mereka pengen dibilang orang ada, berkecukupan. Ya, jadi dia menghalalkan segala cara. Jadi over mindset kita yang jelek-jelek ya kita buangin sekarang. Kita lebih baik ya udahlah mikirnya yang positif dulu, karena kenapa? Energi positif itu ngatup di badan, jadi perlindungan, jadi perisai. Jadi kalau kalian overthinkingnya terlalu berlebihan, makin berlebihan lagi. Adanya kita sehat enggak, gila iya. Ya kan? Nah yang kedua ibadah nih. Ibadah kayak tadi kita cerita bareng sama Kak Sahila. Ibadah tuh gimana? Jangan dijadiin ibadah itu cuma kewajiban. Ya kayak kita misalnya ya udah gue wajib kok, gue harus. Tapi tidak khusyuk. Tidak dengan sebenarnya sholat itu gunanya apa. Sholat itu kan hablum minallah, kita hubungan kita sama Allah. Jadi saat kita sholat sama aja kayak kita ketemu sama pacar wangi, cantik, ibaratnya pakai ke salon ini segala macam, giliran ketemu Allah kita jelek. Nah coba make sure hati lagi, oh ya gue ketemu sama Tuhan, sama pemilik, sama dia nih yang punya segala-galanya. Kalau gue deket sama pacar aja dikasih kasih sayang, sama Allah itu dikasih segala-galanya yang kita mau. Kita akan cukup apa, segala-galanya dicukupin. Jadi coba buat mindsetnya dirubah lagi. Sholat itu jadi kebutuhan. Nah, jadi kita harus gimana caranya kita ngadu, kita jadiin itu sholat itu segala-galanya. Kayak temen, Allah tuh teman kita curhat, Allah itu orang tua kita minta. Jadi kita menganggap otak kita dulu nih, karena Allah bisa karena terbiasa kan. Jadi kita biasain dulu, bisa. Walaupun bisa. Kayak awalnya tuh kayak apalagi kalau lagi buru-buru gitu kan, nggak selalu khusyuk gitu. Kadang lagi sholat Allahu Akbar, ya ampun lipstik gue salah lagi warnanya. Ada. Karena kita kan sistemnya masih manusia, otak kita itu bukannya yang terbiasa dengan ibadah tapi terbiasa dengan kerjaan. Manusia zaman sekarang kayak gitu. Nah kalau udah dua ini dipakai, overthinking kita udah kita kecilin, terus mindset kita sholat kita rubah jadi ibaratnya kebutuhan kita itu adalah sholat. Kita apapun itu kita butuh sholat, butuh Tuhan, butuh ngaji, butuh ibadah. Kita akan dapat ketenangan. Nah saat ketenangan ini udah berjalan, insya Allah yang namanya ilmu sihir, teluh, guna-guna lainnya tidak akan bisa masuk ke badan kita. Karena perisai yang paling kuat itu perisai dari Tuhan. Jadi sekuat apapun ilmu hitam, contoh kamu mau nyugi, kamu jadi tumbal, kalau Tuhan belum bilang kun, pasti nggak ada fayakun. Berarti dua itu ya Teh? Dua itu. Berpikiran positif sama ibadah. Oke. Terus aku mau nanya lagi. Kalau di Danyang oh iya ini ada yang kejadian tadi. Oke.
Jadi pas syuting film Danyang itu, aku kan sempat ada main ke satu lokasi gitu kan. Itu lokasinya tuh sebenarnya lokasi pariwisata, tapi memang tempat bersejarah. Jadi di sana ada tumpukan bangunan dari batu pantai selatan. Aku main ke gua-guanya gitu. Konon katanya zaman dulunya itu suka dipakai untuk para sultan bertapa. Nah, terus setelah abis dari situ 3 minggu kemudian aku syuting podcastnya bareng sama Jordi Onsu sama Frisly. Di situ ketemu sama Frisly kayak, "Kak, kamu abis dari daerah bebatuan yang basah ya?" Itu tuh aku masih biasa, oh mungkin Frisly tahu itu dari postingan Instagram aku gitu. Tapi yang bikin aku merinding tuh pas Frisly tahu, "Kak, kamu pas kesana lagi datang bulan ya?" Itu aku merinding sih gitu, kayak kok bisa tahu gitu. Kenapa emang? Iya, ada yang ngikutin kamu Kak sampai sekarang gitu. Itu tuh kayak apa sih Teh biasanya gitu yang bikin kayak bukan orang gitu, kayak makhluk tuh ngikutin kita gitu. Tapi akunya nggak berasa apa-apa waktu itu. Biasa aja ya. Iya. Karena gini, Kak Sahila, suatu tempat itu kan balik lagi ada danyang, ada penghuninya, ada yang nunggu, ada yang nguasain. Danyang, Mau itu roh halus yang baik ataupun jahat, itu kan pasti suatu tempat itu ada. Dan dimanapun tempat itu kan pasti ada tata cara, ada attitude-nya, ada adabnya kita ke suatu tempat. Nah, tempat yang tidak bisa dikasat matain, nggak bisa kelihatan sama mata, bisa tempat-tempat yang benar-benar kita harus suci bersih ke sana. Kenapa sih kalau orang menstruasi itu pasti diikutin setan? Kenapa kalau orang menstruasi itu nggak boleh datang ke tempat-tempat angker? Kenapa kalau orang menstruasi itu nggak boleh datang ke tempat-tempat sejarah yang sudah kayak tapak tilas, makam? Kenapa? Karena kesucian kita kan lagi nol dan setan itu paling suka dengan bau amis gitu ya, ya? itu darah, ketidaksucian. Kayak misalnya darah mens, terus kan itu kotor. Nah, itu micu mereka itu bau, ada Bau yang strong gitu. Jadi ada kegiatan yang dia harus lakuin. Memang setiap setan itu kalau ada menstruasi itu dia pasti nyamperin karena ada magnet. Aduh, takut banget. Kayak contoh saya sering cerita di beberapa podcast kalau saya itu ada ritual yang namanya kalau misalnya sebulan sekali saya menstruasi, itu saya harus basuhin badan saya pakai darah mens, dan darah mensnya itu saya minum. Untuk apa? Makin memperkuat ilmu hitam saya gitu. Jadi apalah orang-orang yang kan banyak kan kalau lagi menstruasi jangan ke makam, jangan ke kuburan, makam tuh jangan, nggak boleh juga, nggak Teh? boleh. Kenapa? Kasihan mereka-mereka yang sudah nggak ada. Adanya kalau keluarga kita khususnya perempuan, kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk ke kuburan? Dalam keadaan kita tidak suci, itu hanya menambahkan perkara untuk orang-orang yang sudah di dalam kubur. Dan memang itu bahasanya kalau kita ngambil singkatnya, udahlah kalau menstruasi nggak usah ke kuburan, mau ngapain, doain juga nggak bisa. Bisa kan berdoa dari rumah juga ya? Itu. Tapi yang dikhususkan dan diwajibkan kenapa laki-laki? Karena tidak ada menstruasi. Tuh. Nah, kayak Kak Sahila sendiri nih, di dalam bentuk satu film Danyang Mahar Tumbal Nyawa, tukar nyawa, kamu pernah nggak di kehidupan nyata itu pernah tahu teman kamu itu sakit non medis? Aku pernah sih ngelihat langsung gitu, kayak aku ngelihat gitu. Memang aku kenal orang itu dari aku kecil gitu. Aku ngelihat malah mungkin sampai sekarang ya gitu, kayak nggak sembuh-sembuh gitu loh Teh gitu. Tapi mungkin mereda, cuman kayak suka ada aja gitu datangnya tiba-tiba yang kemasukan gitu. Padahal kayak udah manggil macem-macem gitu. Cuman kalau lagi jadi ya jadi gitu. Jadinya lama kesurupannya? Bisa sejam atau berapa jam? Iya, bisa sejaman gituan. Tapi kamunya sendiri belum pernah ngerasain kesurupan? Enggak sih, alhamdulillah aku belum pernah. Berarti dalam syuting Danyang kamu aman-aman aja ya, nggak kesurupan setan tukar nyawa itu? Alhamdulillah, jangan sampai yang kayak ditempelin yang kayak gitu aja aku shock. Tapi aku cuma mau berbangga hati dengan apa production kamu, apa itu namanya? Castle Film Production. Castle Film Production mengeluarkan Danyang Mahar Tukar Nyawa ini relate dengan kehidupan saya di saat masa jahiliyah dulu di ilmu hitam. Memang ada, tapi tidak banyak orang yang mau melakukan sugih ini. Kenapa? Karena
mahar tukar nyawa itu kebanyakan orang-orang yang tidak berpotensi untuk pesugihan. Kayak dia tuh sebenarnya takut ngelakuin pesugihan, tapi karena kepepet aja dia akhirnya ngelakuin. Gelap Nah, mata gelap itu mata tadi, karena ya. saat dituker, mahar itu harus dituker, dia ada dua pilihan. Benar-benar dia mengeluarkan uang untuk menukar, kayak contoh, hari ini tumbal yang lu dapet yang gua minta itu suami lo. Saya punya mahar, Mbah. Dia Uang ngomong sama bisa? dukunnya. Sekian ratus juta boleh pindah nyawanya itu ke sepupu saya yang masih perawan. Tapi harus kualifikasi ini harus ada tetap. tetep. Nah, itu kita ritualin bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak punya uang, dia mau tuker tumbalnya itu dengan 2 anak perawan bisa. Oh jadi double kalau nggak ada Double. uang. Tapi kan sebenarnya yang nyetor ke danyangnya itu sendiri, Dukunnya, oh. bukan kitanya nggak Cuman bisa kan manipulasi. bisa berubah, jumlahnya kok bisa berubah karena uang. Sebenarnya danyangnya mintanya Kalau danyangnya pasti tetap cuma satu dengan satu kualifikasi satu orang, Kenapa bisa ditukar harus 2? Kalau orang itu beneran kualifikasinya dia ya satu-satu nanti kena. Tapi kalau bukan kualifikasinya kayak kamu bilang dia anak perawan, dia masih SMA, ternyata SMA udah nggak virgin. Banyak di kehidupan Jadi- nyata ini. iya. 2 harus Jadi minta 2. 2. Oh. Jadi di dunia ilmu hitam juga nggak selamanya kayak kita bisa tukar mahar itu sembarangan, nggak bisa, nggak semuanya. Tapi kebanyakan yang namanya pesugihan, dia nyugi, dia penumbalan itu udah harus itu aja, harus sesuai. Kalau nggak bisa ya dia yang minta, dia yang kena. Jadi contoh, Kak Sahila datang ke saya bilang nanti di saat ritual kamu tumbal yang harus kamu keluarkan atau tumbal yang akan kita ambil itu anakmu. Nah terus kamu bilang ada negosiasi, tidak mau kita jalani. Oh ada yang nggak bisa dinego gitu? Itu tergantungnya sama apa? Memang udah ketentuannya harus begitu. Jadi sang yang iblis kita, Tergantung iblisnya ya, ketemunya yang lagi yang seperti Nah, apa gitu. kan tergantung permintaannya. Biasa kalau kayak mahar tukar nyawa itu jarang pernah digunakan sama orang-orang ilmu hitam karena resiko juga ada di kita di dukun. Karena kan itu bisa bertukaran. Nah kalau kitanya Bisa salah, dukunnya. iya salah nanti buat explore nih, lu harus pakai sajen ini, kita salah bisa kita yang ditukar. Makanya ilmu hitam itu banyak resiko, tapi kalau dalam ilmu pesugihan yang pernah saya pelajarin dan saya dalemin, ilmu tumbal dulu saya lakuin di zaman jahiliyah saya, itu memang tipenya semua saklek semuanya, nggak ada yang begini. Ada beberapa orang kehitung jari, cuma 1 sampai 3 orang doang. Tapi itu pun nggak ke saya, langsung ke guru besar. Karena saya nggak mau ribet begitu. Aku tuh pernah dengar juga teh soal pesugihan tuh, sebenarnya ini ada sih di film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Jadi orang yang nyugih tuh juga bisa ya, kayak misalkan dia kayak ke gunung gitu. Iyalah, memang kalau pesugihan itu saya juga nggak ke rumah, nggak di rumah. Ada beberapa ritual yang mereka lakuin itu seperti di goa-goa, di gunung-gunung, di hutan, itu harus. Oh, Harus ke harus. sana dulu, minta dulu untuk persetujuan, lu disetujuin nggak? Tapi tetap Gitu. ditemenin sama dukunnya. Bener, tetap ditemenin sama kuncen. Kalau kita udah di Kuncen. tempat kita bilangnya kuncennya. Oh. Karena nanti pemanggilan si iblisnya ini atau yang nanti akan memberikan kamu kekayaan itu kita yang manggil. Saat kita manggil, sudah dia datang, kita sebutin apa nanti yang kita mau. Nih kita mengantarkan si A bin A mau melakukan pesugihan. Nah dia akan bermalam sekian hari buat disetujui atau enggak. Dan itu mantra-mantranya Ada. biasanya tuh bahasanya macem-macem. Bahasanya macam-macam. Tergantung tempat. Kalau misalkan di Sunda bisa Sunda, di Jawa Iya. Jawa. Iya. Oh, Ajian-ajiannya. ajian-ajian. Mau nyoba? Enggak, takut banget. Aduh, takut. Tapi kamu asli mana sih sebenarnya Kak Sahila? Aku asli Bogor. Oh, asli. Asli Bogor. Berarti bisa bahasa Sunda lah dikit-dikit ya. Biasa, Bogornya mana? Bogor Barat. Mana tuh? Enggak jauh dari stasiun Bogor. Oh, kalau aku Bogornya di ini. Oh, Kakekku orang Lewiliang Cibatok. Oh, tahu aku Lewiliang. Mama aku sempet tinggal di Cicadas, Oh. sebelah sananya lagi. Tahu. Iya. Tunggu, aku ada lagi pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau misalkan orang yang mau pesugihan, penumbalan, ada gak sih jalannya yang berjalan mulus aja? Sebenarnya sih kalau untuk pesugihan sama tumbal kebanyakan memang banyak banget yang masih mulus-mulus aja.
karena tergantung tadi tumbalnya dia jalan lancar. Terus kan kebutuhan ekonomi mereka kan udah ditopang nih, jadi kan mereka kayak udah Upgrade. ya udah menikmati banget hidup mereka dengan yang naik. Nah itu banyak banget yang mulus. Bahkan ada satu ketika di tahun 2019 saya sudah ketemu sama suami, saya sudah hijrah. Saya nggak tahu itu orang kenal sama saya, dia cuma bilang kayak gini, saya masih kok sama kayak yang dulu. Nah tuh saya bingung, masih sama kayak yang dulu apa? Ternyata dia dulu pernah nyugi dibantu sama guru spiritual saya yang zaman ilmu hitam sama Abah. Berarti selama bertahun-tahun itu tumbal tuh terus berjalan. Terus. Minggu sekali. Enggak, terus. Biasanya setahun sekali atau? Setahun sekali ada, per 6 bulan sekali ada, per setiap malam bulan purnama ada. Yang nyawa itu setahun sekali. Tapi lebih enak yang setahun sekali dibandingin dia setahun ibarat per 6 bulan sekali, berarti setahun 2 kali. Karena kalau ritualnya dia susah, terus nyari tumbalnya harus konsisten dia dengan apa yang dibutuhin sama si danyangnya ini. Biasanya kalau untuk penentuan korban tumbalnya itu orangnya tinggal nunjuk ngasih tahu ke gurunya yang ini gitu, atau harus melakukan sesuatu langsung, kontak langsung sama orangnya? Biasanya saat ritual itu dia harus nyebutin namanya sama tanggal lahir, biasanya diambil dari wetonnya. Nah nanti si orangnya ini kejadian dari tumbal satu sampai tumbal yang lain itu sakit atau kematiannya dia intens, gak sama, mirip kayak ada cakaran kah atau ada lebam kah gitu. Memang itu benar, harus ada tandanya karena kan diambilnya juga sama gitu. Nah kalau untuk danyang sendiri, yang setahu Kak Sahila, pernah nggak kamu dengar di kehidupan nyata kamu itu ada kasus seperti danyang? Kalau kamu sendiri, pernah nggak kamu dengar kayak temen lo mati karena ada tumbal atau keluarga dia pakai pesugihan, pernah nggak? Nggak pernah dengar. Bagus. Ya, maksudnya itu kan sekitaran lingkungan, Ya, dijauhkan dari Karena orang-orang kalau seperti kayak itu. gitu bisa jadi deket ya. Nah maksudnya itu kan berimbas kemana-mana. Teh, kalau orang yang biasanya korban tumbal itu rohnya tuh langsung sampai ke atas atau mungkin gentayangan atau? Sebenarnya kita masih bilang wallahu alam bisawaf ya, karena setiap roh itu yang sudah tidak ada dan sudah jadi ketentuan Tuhan untuk menarik nyawanya dia, itu biasanya dia di alam ya udah alam barzah gitu, Iya, alam aku lain. kayaknya seperti itu Tapi sih. yang bikin kita ngerasa kok ada sih setan gentayangan teh, katanya dia belum menyelesaikan atau dia masih ada yang dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan atau dia ngerasa pengen kasih tahu ke keluarganya, gue tuh mati karena tumbal, itu korin yang bermain. Jin korin. Oh, Jin korin itu dimana memang tugasnya dia saat kamu hidup sampai titik kamu kematian itu akan dihisap ceritanya sama dia dan dia melakukan cerita itu seakan-akan dia jadi si fulan ini gitu. Memang tugasnya untuk mengelabui manusia biar tahu keimanan dan ketakwaannya sampai mana. Oh my Tuh, God. karena Berarti bener ya, yang namanya roh itu udah pasti ke atas ya Pasti. Teh, tapi diselimuti sama jin atau Iya. enggak? Karena kan Oh, jin, oke. iblis, setan, siluman dan lain-lainnya itu tidak bisa kita musnahkan karena dia itu kekal, ya kan? Memang dia kekal. Memang Tuhan menciptakan dia tidak bisa dimatikan kecuali Tuhan. Tuhan yang emang Allah udah menentukan dia tidak binasa lagi. Masalah binasa udah tidak ada lagi. Jadi kita nggak bisa nih ngeklik, oh ya teman gue mati penasaran. Siapa tahu korin yang menceritakan itu penuh dengan kebohongan biar apa? Kitanya sesat, kitanya jalannya salah. Kitanya malah Mengecoh ya, iya jadinya buka kuburan orang buat ngasih tahu ya orang udah meninggal, udah lari, rohnya udah diambil ke udah ada tempatnya sendiri gitu ya ya kita nggak tahu lah Di alamnya. wallahu alam. Memang saya tahu setiap orang itu di penumbalan terus dia misalnya kecelakaan tidak wajar selalu ada korin-korin yang mendampingi nanti untuk bercerita secara langsung ke manusia yang bisa atau spiritualis menceritakan keulangan kronologi dia saat mau mati sampai saat dia kematian kenapa gitu. Tapi kita nggak bisa percaya 100% dengan setan. Ada lagi Kak Sahila yang mau ditanyain? Iya, aku penasaran juga. Ada gak Teh gini, misalkan ada korban emang udah dituju ini untuk menjadi korban tumbal, terus si korbannya tuh kayak
ya Allah gue kok ngerasain gak enak ya, udah gue pengen sholat bener apa gitu, berpikiran positif gitu. Terus akhirnya yang tadinya harusnya jadi tumbal tapi mental tuh nggak jadi. Banyak. Oh, Karena Masya Allah. kenapa? Mereka itu kan memutuskan tali perjanjian dengan balik lagi, izin Allah itu yang paling kuat. Jadi saat dia tahu kalau orang tuanya dia atau keluarganya mau menumbalkan dia dan dia udah tahu udah banyak korban dan sampai akhirnya gue harus memutuskan perjanjian keluarga gue biar turunan gue dari gue sampai keturunan bawahnya tidak ada lagi kena imbas Selamatkan. penumbalan ini. Gimana caranya? Pasti dia harus butuh bantuan juga. Mau spiritualis, mau itu alim ulama, itu bisa untuk membantu, ya keahlinya lah untuk membantu dia gitu. Sedangkan kalau dia sendiri mau mengubah gaya hidupnya dia, dari ibadahnya dia yang makin tekun, makin wukel lagi, takwa lagi, taat lagi, tawakal lagi, bisa. Karena Allah maha dari Dari segala-galanya. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Teh, kan namanya orang mau pesugihan, mau penumbalan itu kan pasti minta tolong sama dukunnya ya gitu. Sebenarnya tuh yang dicari sama dukunnya apa sih? Kan dukun kan mereka juga udah, kalau misalkan uang gitu, ya mereka juga bisa melakukan sendiri dengan penumbalan atau pesugihan gitu. Tapi apa yang mereka cari dari manusia yang minta bantuan ke dukun tersebut? Biasanya dari maharnya, Maharnya? mahar kayak misalnya kamu, semua orang pesugihan, semua orang penumbalan itu di awal ada perjanjian mahar. Jadi sampai dikasih tahu tata caranya. Karena nanti mereka itu kan dapetin uang dari tata cara mereka melakukan pesugihan sama tumbal. Jadi setiap dukun itu ya mengharapkan mahar. Dan ada satu hal yang paling penting, setiap pasien atau klien dia yang berhasil melakukan pesugihan sama penumbalan, ilmu kita ke-upgrade sendiri. Oh, berarti bukan semata-mata uang, tapi Ke-upgrade. itu kalian nomor satu tuh si ilmunya ke-upgrade. Kan nanti saytingsnya dari si iblis itu kan memberikan kita satu kekuatan lagi ilmu hitam, di mana hawa di badan kita itu untuk melakukan kejahatan di ilmu hitam makin tinggi lagi, makin bisa lagi dimensinya, energinya gitu. Berarti dukun tuh pada nggak sholat kali ya teh? Nggak boleh. Astagfirullah. Ya memang itu suatu larangan untuk menyebut istighfar, la ilaha illallah, asma Allah itu nggak boleh. Terus kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan dianjurkan oleh Allah, itu nggak boleh. Ya Allah. Oke. Ya musyrik udah. Aduh aku merinding banget. Wow. Ada lagi kepenasaran kamu Kak? Iya. Wah, udah kali ya. Nah kalau untuk di ilmu hitam sendiri nih Kak, kalau misalnya ada kegiatan dukun ngelakuin ibadah, dukun ngelakuin ibaratnya keagamaan gitu, apa sih yang bisa dirasakan sama dukun ini? Yang ngerasain rasa sakit atau bahkan panas dan kehilangan Kayak beberapa energinya kehilangan. Karena kebanyakan dukun-dukun itu manipulasinya dengan dia duduk bareng sama misalnya orang-orang lagi di kampungnya ada acara gitu. Itu bisa 1:10, hanya satu orang yang bisa ngelakuin itu, ritual itu. Kayak misalnya nahan diri di saat lagi ada sholawatan, pengajian, itu hanya dikit. Kalau yang lain lebih baik tidak menghadiri sama sekali. Itu yang ilmunya udah tinggi kali ya itu Dan juga. kebanyakan tidak ada yang bersosialisasi, mereka akan menyendiri. Kayak di abah saya itu almarhum, beliau tinggal di salah satu hutan yang ada di Jawa Barat. Ya rumahnya dia itu bisa pindah-pindah kemanapun. Nomaden. Ya tapi di daerah hutan itu sendiri cuma satu rumah dia yang nyata dia bersosialisasi, itu pun yang tempat tinggal anak-anaknya dia, bukan anak-anaknya, bukan anak-anak kandung lagi, anak-anak pondoknya. Jadi kita punya tempat silat anak-anak perguruan gitu. Jadi bukan dia, tapi kebanyakan orang yang punya ilmu tinggi itu nggak ada sosialisasi, terus udah kayak gitu dia tidak mau bermasyarakat karena takut ketahuan caranya. Karena pada zaman saya dulu jahiliyah pun hidup saya tuh lebih ke arah semuanya maksiat. Contohnya? Ya pesta minum-minuman keras, terus ya kayak kita clubbing, terus saya suka pergaulan bebas gitu. Jadi nggak ada tuh yang mau ke arah yang bener tuh, karena itu dilarang banget. Nah sebenarnya ada kesulitan gak sih pas lagi mau switch gitu, kayak ketika si dukun kayak oh udah gitu, kayak udah gue pengen ngambil jalan yang bener gitu. Itu Ya tuh pas susah. switchnya tuh Susah, aku aja bisa 2 tahun lah, aku paling mudah sebenarnya. Paling gampang itu yang dari semua orang spiritualis dari hitam balik ke putih itu hanya beberapa, kebanyakan mati karena memang udah mati gitu. Saya sendiri pengalaman 2 tahun Kak.
2 tahun untuk gimana cara gua nge-switch hidup yang tadinya nggak pernah tahu agama jadi tahu agama, gimana cara kita bertutur kata, bagaimana pola pikiran kita diperbaiki, ibadah kita diperbaiki itu lama. 2 tahun itu berjalan dengan tidak mulus sampai akhirnya sekarang saya ngobrol sama kamu, kita juga masih terus saya masih minta ajarin suami, saya masih bisa belajar sama guru-guru saya. Itu untuk berobat jalan sama Tuhan. Untuk apa? Allah bisa mengkikis sedikit-sedikit rasa marah, rasa emosional karena kita lebih banyak dulu berdiskusi, berdialek dengan setan. Otomatis emosional kita, rasa kita itu agak sedikit lebih strong. Nah, terbentuknya jadi inner saya itu jadi jelek. Jadi gampang marah, gampang dendam. Nah, itu yang harus kita kurangin pelan-pelan gitu. Tapi kenapa banyak yang meninggal ya Teh akhirnya? Karena kan emang niatannya tuh baik gitu. Kayak berubah ke arah kebaikan. Tapi Jarang kalau ilmu hitam itu jarang ada yang dia bertobat, jarang banget. Kenapa saya bilang jarang? Memang saat dia perlawanan atau saat dia lagi bekerja melawan dukun lain itu pasti mati di tempat karena kehabisan energi. jadi maksudnya dikasih hidayah juga enggak kali ya? Langsung mati dalam keadaan kafir. Jadi gini Kak Sahila, di dunia spiritualis hitam seperti pesugihan, tumbal, orang itu kan banyak pertanyaan nih ke saya. Teh Ria, kalau misalnya saya nih mau pesugihan, itu biasanya murni dengan jalannya memang kayak gitu? Atau ada nggak sih kayak si dukunnya memanipulasi keadaan, terus atau si jinnya menipu kita dengan akal-akalnya dia? Sebenarnya ada di saat kita mau ngelakuin pesugihan, kita udah banyak sesajen ya nih, kita mau ngeluapin ya udah deh hari ini saya mengumpulkan tumbal ada 1 dan kita akan menyerahkan ke jin. Tiba-tiba si dukunnya datang. Gue mau minta mahar lagi banyak. Jadi memang itu akal-akalan ilmu hitam. Jadi kebanyakan orang-orang yang di dalam pesugihan itu orang-orang bodoh yang hanya ditipu daya. Yang banyak kena tipu daya. Kenapa? Jin itu memang selalu tepat mintanya misal di malam itu. Contoh malam Jumat Kliwon atau malam bulan purnama. Memang tepat malam itu. Tapi untuk mengulur waktu biar mendapatkan uang biasanya dukun ini yang salah gunain. Nah kenapa tuh ya dukun kok kayak selalu butuh uang padahal kan dia juga bisa. Kayak dia bisa mendapatkan kapan aja, kenapa pengen uang? Ya namanya orang jahat udah pikirannya setan. Tapi nggak semuanya, ada yang memang sudah sesuai dengan rules berjalan, itu tidak ada akal-akalan kecuali dia tidak menyediakan tumbal yang dia mau, baru nanti konsekuensinya dia yang akan dijadikan tumbal. Balik lagi, ilmu hitam itu ilmu kebodohan. Ilmu hitam itu ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya, jadi tidak ada jalan keluarnya. Jadi jangan pernah gunakan ilmu hitam sebagai satu patokan kebutuhan hidup. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan hidup ya udah kita kerja. Usaha nikmati Kalau misalnya prosesnya. Teh nggak cukup, cari kerjaan lagi sampingan untuk mencukupi segala sesuatu yang kamu punya, yang kamu inginin, yang kamu butuhin, yang penting apa halal. Karena ikut ilmu hitam mengeluarkan modal banyak yang dikorbankan, akhirnya diri kita sendiri yang kepuruk dan kita sendiri yang jadi korban. Gitu Kak Sahila. Nah untuk pesan-pesannya ke Kak Sahila nih, kalau misalnya ada teman atau ada siapapun di keluarga Kak Sahila, di lingkungan Kak Sahila mulai melakukan aktivitas spiritual ilmu hitam, tolong diingatkan. Nah kamu sendiri lebih baik mendingan kita nata hidup dengan yang baik-baik aja. Toh hidup itu kalau semakin baik Allah bakal ngerangkum kita sendiri kok. Ngerangkum dengan masalah lu cukup, bakalan duit dicukupin. Kebutuhan dicukupin, biaya hidup dicukupin, segalanya dicukupin kok insya Allah. Iya, kayak berarti bersyukur tuh penting banget ya Teh. Karena dengan bersyukur kita enak banget ngejalanin kehidupan sehari-hari dengan kerjaan kita yang ada gitu. Makanya di film Danyang Mahar Tukar Nyawa juga memang dijelasin banget Teh soal pesugihan detailnya seperti apa, konsekuensinya apa, lo harus menjalankan tumbal-tumbal yang seperti apa itu. Jadi mudah-mudahan moral value-nya juga bisa nyampe ke penonton. Iya, semoga buat semuanya nanti yang nonton Danyang Mahar Tukar Nyawa di bioskop kesayangan Anda di tanggal 7 November 2024. Bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari satu film di mana ilmu hitam itu tidak ada baiknya, tidak ada menguntungkannya, dan bagaimana kehidupan di Danyang ini harus jadi contoh kalian buat memikirkan ego kalian sebagai manusia.
Jadi kalau kalian egonya hanya ego sendiri, pengen memenangkan diri sendiri, pengen menyenangkan diri sendiri, akhirnya ada orang lain yang harus ditumbalkan. Harus ada orang lain yang jadi mau ditukarkan. Nah itu kan nggak bagus. Jadi moral value-nya mudah-mudahan kena banget dari Danyang. Dan semoga semuanya yang ada di Indonesia nonton. Semoga banyak dari sahabat mistis mampir ke bioskop nonton Danyang. Ada Kak Sahila dan teman-teman. Semoga kalian suka dan dapat pelajaran yang terbaik dari film Danyang, Mahar Tukar Nyawa. Buat sahabat mistis semuanya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan untuk sahabat mistis yang mau ceritanya diceritakan sama saya atau cerita langsung ke sini, nanti ada di sini di deskripsi YouTube atas nama admin Ririn sama admin Sasi, boleh untuk konsultasi juga penanganan. Kalau untuk mau endorsement, terus mau jadi bintang tamu kayak promosi, terus mau ngundang aku, nah itu langsung ke Ririn aja. Ada admin di deskripsi atau di channel YouTube saya kalian up, Teria tolong dong nih si A IG-nya ini bagus banget ceritanya, boleh. Dan mampir juga di Instagram saya @riapuspita93 dan Instagram Kak Sahila Sahila Hisham. Nah, dia mah udah banyak banget yang follower. Aduh, nggak juga biasa Terima aja. kasih Kak Sahila dan tim. Semoga makasih. filmnya Makasih, menembus aku juga. angka yang sudah ditargetkan. Amin, makasih udah diajakin main ke sini. Ya, saya juga terima kasih juga mau datang ke sini, dilancarkan segala urusannya. Amin, Segala insya Allah. film-filmnya juga bisa berkah buat Amin. banyak orang, Amin, banyak diminati. Dan terima kasih buat sahabat mistis yang selalu nonton channel Ria Puspita Official. Sekali lagi minta supportnya. Semoga si YouTube ini nyampe 100.000 lagi ya. Terus penontonnya Amin. tolong ditonton terus. Oh iya, kalau ada iklan jangan di skip. Kalau sayang sama saya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.